Banyak mindset yang salah orang melakukan Instagram Ads atau Facebook Ads itu hanya untuk mencari follower. Ya iyalah, kalau untuk cari follower boncos, tapi niatkan untuk mendapatkan penjualan. Halo semuanya, terima kasih udah hadir di mini course saya tentang Facebook dan Instagram Ads. Di mini course ini kita akan terdiri dari 5 video yang akan diupload setiap harinya. Jadi pastikan setiap hari kamu nonton untuk mini course ini. Di video pertama ini saya akan membahas masalah 5 mindset yang sering terjadi di dalam 5 kesalahan mindset yang sering terjadi dalam Facebook dan Instagram Ads. Pertama, gak berhasil untuk saya. Kalau misalnya ada yang nanya atau memberikan pernyataan seperti ini ke saya akan tanya balik ke dia, nggak berhasilnya kenapa? Apakah nggak berhasil karena targetingnya salah? Apakah nggak berhasil karena campaignnya salah? Atau nggak berhasil karena produknya salah? Atau offernya atau penawarannya nggak ada? Jadi biasanya itu yang akan saya tanya balik. Basically, Facebook Ads ini bisa berhasil dilakukan oleh semua industri, oleh semua produk, asalkan dengan cara yang benar. Jadi, kalau misalnya nggak benar, jangan Facebook Ads-nya disalahin atau Instagram Ads disalahin. Mungkin nggak berhasil karena apa? Karena kitanya sebagai user yang belum bisa memaksimalkannya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu bikin boncos. Bikin boncos. Nah, ini ketakutan orang setiap saat, setiap pertama kali mau bikin yang namanya Facebook dan Instagram Ads. Bro, lo coba deh Facebook Ads atau Instagram Ads. Begitu saya biasa menganjurkan ya. Dan kemudian mereka pasti bilang, gak takut boncos. Atau mungkin udah pernah tapi boncos. Nah, balik lagi, kalau misalnya kamu boncos, mungkin kamu belum menjalankannya dengan benar, atau mungkin kamu belum menjalankannya secara efektif. Nah, boncos itu berarti kan kehilangan uang, sedangkan tidak ada penjualan. Banyak mindset yang salah orang melakukan Instagram Ads atau Facebook Ads itu hanya untuk mencari follower. Ya iyalah, kalau untuk cari follower boncos, tapi niatkan untuk mendapatkan penjualan. Walhasil kalau misalnya let's say lo dapat penjualan 100.000 dalam sehari, kemudian dengan iklan yang hanya 30.000 sehari, apakah itu boncos? Enggak. Jadi boncos atau enggak itu tergantung kita, bagaimana kita memanfaatkan si Facebook Ads itu dan bagaimana kita menggunakan strategi yang benar, terutama dalam testing Facebook Ads kita. Oke, berikutnya Facebook Ads itu hanya untuk para pemain besar. Nah, ini yang suka orang salah. Facebook Ads itu didesain loh, bisa baik level UMKM sampai dengan pemain besar. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma budgetnya aja. Kalau pemain besar itu budgetnya gede-gede, budgetnya gila-gila gitu kan. Mungkin mereka bisa spending berapa ratus juta dalam 1 bulan. Tapi buat pemain UKM pasti budgetnya kecil. Sama aja, hanya budgetnya yang membedakan. Tapi itu bisa dipakai juga untuk pemain kecil. Contohnya saya nggak bilang saya pemain besar, saya pemain kecil. Saya pun menggunakan Facebook Ads. Klien-klien saya beberapa yang menggunakan beberapa mereka ada yang UKM, ada juga yang pemain besar, mereka menggunakan Facebook Ads. Dan apapun budgetnya, yang penting kita menggunakannya sesuai dengan budget yang kita punya, didesain untuk budget yang cukup untuk kita, maka itu pasti akan berhasil. Balik lagi, teman-teman harus tahu bagaimana strateginya. Kemudian berikutnya adalah iklan di Facebook itu mahal. Oke, saya suka nih ngebahas ini. Kenapa? Kebanyakan orang berpikir kalau misalnya mau ngiklan Facebook itu saya harus habis jutaan, saya harus habis mungkin ratusan juta atau mungkin ya jutaan lah atau puluhan juta. Mereka berpikir seperti itu hanya untuk bisa ngiklan di Facebook. No, absolutely no. Kenapa? Karena ngiklan itu di Facebook dan di Instagram itu tahu nggak, sehari itu minimal hanya Rp20.000. Bahkan iklan, ada beberapa iklan di Facebook yang itu sehari itu minimal bisa sampai Rp15.000. Jadi Rp15.000 bro, itu buat lo makan di warteg aja nggak cukup. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Facebook itu mahal, iklan itu mahal, it's all depending our mindset. Bagaimana kita mau pakai, bagaimana kita mau mengutilize, apakah kita pintar dalam memanfaatkan budgetnya. Itu kalau ada yang bilang mahal, suruh ketemu saya. Berikutnya, produk saya nggak cocok diiklanin. Wow,
gimana ya? Saya belum dari pengalaman saya main Facebook Ads selama kurang lebih 5 tahun, saya belum pernah nemu yang namanya satu pun produk itu nggak cocok diiklanin di Facebook Ads. Mau produknya B2B, mau produknya B2C, mau produknya bahkan NGO, apapun itu bisa diiklanin di Facebook Ads. Mau yang harganya 10.000, 20.000, 5.000, bahkan sampai saya pernah jualan satu produk harganya 5M, itu bisa diiklanin di Facebook Ads, guys. Jadi kalau misal berpikir produknya itu nggak cocok untuk diiklanin, think again, coba pikir lagi, balik lagi. Mungkin kesalahannya ada bukan di kita. Mungkin teman-teman ngomong kayak gini karena pernah mencoba ya, tapi mungkin kesalahannya bukan di Facebook, tapi kesalahannya ada di kita. Apakah kita sudah memanfaatkan iklannya dengan baik dan benar dengan strategi yang bagus juga? Itu. Berikut adalah, tadi saya sudah bahas mengenai 5 mindset tersebut ya. Pertama adalah Facebook Ads gak berhasil untuk saya. Kemudian Facebook Ads itu bikin boncos. Kemudian Facebook Ads untuk cuma pemain besar. Kemudian Facebook Ads itu gak cocok untuk produk saya. Dan kemudian bilang lagi Facebook Ads itu mahal. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang, kesimpulan dari 5 mindset itu adalah karena mereka yang tidak bisa menggunakan Facebook Ads dengan benar dan baik. Dan akhirnya yang disalahin siapa? Yang disalahin Facebook Ads-nya, karena itu yang paling gampang nyalahin Facebook Ads-nya. Ada sebenarnya kitanya mungkin yang belum benar, kitanya yang mungkin belum utilize-nya dengan baik. By the way, kalau misalnya lo semua mau belajar tentang Facebook Ads dan Instagram Ads, saya sendiri akan launching yang namanya workshop Instapreneur Facebook dan Instagram Ads di bulan depan, di bulan Januari. Pendaftarannya teman-teman gak bisa daftar sekarang karena saya baru akan buka pendaftarannya di tanggal 25 Desember bulan ini. Jadi make sure kalau misalnya mau mempertajam lagi skill untuk Facebook dan Instagram Ads, monggo ikutan workshop saya. Jangan lupa juga besok saya akan launching lagi video mini course kedua untuk Facebook dan Instagram Ads yang berjudul struktur Facebook Ads yang baik dan benar. Jadi besok saya akan mengajarkan bagaimana cara struktur mengetahui dan memahami struktur Facebook Ads yang baik dan benar. Oke, stay tune, sampai ketemu di video mini course berikutnya. Bye bye.